Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Cerita Bersama Pak D. Ini channel yang membahas tentang peluang usaha dan motivasi hidup yang lebih baik. Kali ini saya akan membahas tentang peluang usaha pengepul besi tua, yaitu pengepul rongsokan teman-teman. Nah, ini kita lihat botolnya teman-teman. Botol ini dibeli dengan harga Rp500 per biji dan nanti dijual dengan harga Rp700, jadi masih dapat Rp200 per biji teman-teman. Ini hanya pelengkap sebagai pencari rongsok ya, pelengkapnya besi. Jadi orang biasa nimbang besi itu biasa ada botolnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk kulkas-kulkas rusak itu pintunya gabus itu dibakar saja teman-teman, karena mau diambil platnya itu besi. Jadi cari yang simple saja ini, sambil untuk membersihkan rumput-rumput ini. Nah, sekarang kita lihat ini ada sepeda. Kalau sepeda yang model begini tetap ditimbang teman, tapi biasa harganya agak dinaikkan. Untuk besi-besi yang rusak kan biasa 3.000 kalau pembeliannya per kilo, tapi kalau sepeda begini beranilah beli 5.000 per kilo. Kalau macam kompor begitu per kilonya 3.000 teman-teman. Itu sepeda kenapa berani beli mahal, karena masih bisa diperbaiki. Dan biasanya sepeda begini kalau kita timbang itu paling uangnya 50 atau 60.000. Nanti kalau sudah diperbaiki bisa dijual paling 200-an lah, atau 150 ke atas lah begitu. Nah, kemudian ini besi-besi bengkel campur lah teman-teman. Besi-besi rongsokan seperti ini belinya kalau untuk masyarakat biasa itu biasanya 3.000, karena dia partai kecil lah istilahnya. Tapi kalau untuk bengkel, karena dia biasa jualnya partai banyak, itu biasa dibeli 3.500 per kilo. Nanti kalau jualnya kalau besi itu 4.500. Jadi keuntungan berkisar antara 1.000 dan 1.500. Itu untuk besi ya teman-teman. Kita lihat juga ini ada sepeda motor. Nah, sepeda motor ini tidak ditimbang teman-teman. Jadi kalau matic begini, yang penting masih lengkap, ada mesin, ada ban, ada batangan, itu masih beranilah beli 350, karena nanti bisa dijual terpisah. Semacam bannya atau peleknya itu dijual tersendiri, shockbreaker depannya itu atau bambunya itu dijual tersendiri, dan pokoknya lain-lain teman-teman. Komponen-komponen yang bisa dijual tersendiri itu dijual berbentuk material, itu nanti akan bisa menjadi sekitar 500.000. Jadi masih bisa mendapatkan keuntungan sekitar 150.000. Nah, ini untuk kulkas bervariasi teman-teman. Kalau pressure yang untuk bikin es batu itu biasa kita berani beli 150.000, karena dia banyak aluminiumnya dan tembaganya. Kalau kulkas seperti ini ya kisarannya antara 100.000 sampai 125 lah. Ini kemarin 120.000. Apanya yang bisa dijual, yaitu nah, ini mesinnya di belakang ini teman-teman. Refrigeratornya ini bisa untuk bikin kompresor. Jadi atau kalau bukan dibikin kompresor ya dibeli tukang servis. Kalau memang masih bagus, masih bisa dibeli tukang servis, itu biasa kita jual 150. Jadi kita masih mendapatkan 30.000, ditambah lagi dengan plat-platnya ini teman, kan besok dikupas ini ditimbang, dan juga biasa di dalam ada tembaganya seperti pipa-pipa begitu. Kemudian baknya kita masih bisa jual lagi 30.000. Jadi semuanya totalnya kira-kira bisa menjadi lebih 200 lah. Jadi kita masih bisa dapat keuntungan ya sekitar 100.000 lah paling banyak. Untuk aluminium seperti ini, karena ini
dari rumah tangga biasa partai kecil teman-teman, paling besinya berapa kilo, begitu nanti ada aluminiumnya, pancinya 1 biji itu ya terpaksa kita timbang besi juga, jadi belinya tetap seperti besi 3 ribuan. Nah nanti di rumah kita pisahkan seperti ini, dan harga aluminium untuk daerah sini kalau kita jual itu sekitar 17.000. Jadi ya untung banyak, tapi yang begini nggak bisa dapat banyak teman, karena ini aluminium biasanya ringan. Tapi ya lumayan lah, itu seperti bonus-bonusnya saja lah itu. Kemudian sepeda-sepeda seperti ini karena bannya kan tidak laku ya teman, ini bannya kan karet. Ini kita mau bersihkan dulu bannya, biasanya dibakar, tapi biasa juga ada yang butuh ban sepeda, karena ini kebanyakan ban-ban begini masih bagus, cuma sepedanya yang rusak. Jadi kalau ada sepeda yang kita perbaiki bisa kita ambilkan juga, istilahnya kita apa namanya itu ya, kanibalis. Dari 5 sepeda bisa menjadi 1 sepeda, atau 3 sepeda jadi 1 sepeda, begitu teman-teman. Untuk aki kita belinya juga bisa per kilo. Kalau per kilo itu 8.000, karena nanti kita jualnya 10.000. Tapi untuk aki-aki basah begini kita buang dulu airnya. Kalau nggak dibuang ya dipotong 1 kilo lah per aki. Nah sampai di rumah diperiksa, biasa masih ada yang hidup, itu bisa diperbaiki atau ada orang yang mau beli. Nah aki 40 ampere begini, aki 40 ampere begini biasa kalau masih bagus kita bisa jual 150. Dari pembelian sebelumnya mungkin sekitar 80.000 atau 90.000. Nah sekarang bagaimana cara memulai usaha rongsokan itu teman-teman. Ini yang kita cerita partai kecil saja ya teman-teman, karena rongsokan itu mulai dari modal sedikit sampai modal miliaran teman-teman. Jadi ini yang kita bahas modal-modal kecil lah, sekitar modal 5 jutaan begitulah. Jadi kalau modal 5 juta teman-teman, kita yang keliling sendiri, nggak usah pakai anggota. Istilahnya kita keliling dari kampung ke kampung membeli besi, dan modal kita itu yaitu timbangan. Timbangan ya biasa sih, timbangan gantung bisa, ini timbangan duduk begini ya lebih bagus lagi. Terus kalau belum punya kendaraan seperti mobil, kalau mobil ya bagusnya mobil tua saja lah. Itu bisa pakai gerobak yang ditarik motor gitu, atau pakai keranjang ya teman-teman ya. Jadi kalau modal 5 juta itu misalnya sehari kita bisa membeli besi di luar 1 juta, berarti 5 juta itu bisa habis dalam waktu 5 hari. Kemudian waktu untuk perapian atau pemisahan antara aluminium dan tembaga dan lain-lain itu mungkin butuh waktu 1 hari, dan besoknya bisa diteleponkan pengepul besar untuk menjemput barang kita di rumah teman-teman, begitu. Jadi kita cuma mencari, nanti yang penting barang sudah terkumpul di rumah itu akan ada pengepul besar yang mau mengambil. Yang penting istilahnya bisa penuh mobilnya lah. Kalau modal 5 juta, kalau Grand Max ya sudah nggak rugi dia ngambil ke rumah gitu. Terus berapa kira-kira keuntungannya kalau modal 5 juta itu? Sepertinya itu kalau kalau pembelian 3.000 teman-teman, kita bisa dapat untung 1.500. Jadi kita hitung besi semua saja. Cara menghitungnya begitu, mau akinya atau botolnya apa, kita hitung semua dengan hitungan seperti menghitung besi. Jadi misalnya kita membeli besi itu harganya 3.000 ya. Kalau 3 juta berarti dapat 1 ton ya. Berarti dalam 3 juta itu kita bisa dapat untung 1,5 juta kotor. Karena kita harus keluar lagi bensin dan lain-lain, itu anggap saja 500. Jadi kita bisa dapat keuntungan 1 juta per modal 3 jutanya. Jadi nanti kalau modal kita 5 juta itu ya kemungkinan kita bisa dapat untung
kisaran 1,5 juta lah bersih begitu. Nah, itu tidak menentu waktunya teman-teman, tapi kalau memang kita serius sungguh-sungguh itu biasanya akan modal 5 juta itu nggak sampai 1 minggu juga sudah habis. Jadi kan masih mending ya teman-teman kalau seminggu kita masih dapat untung 1,5 juta. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Kuatkan mental, karena pekerjaan seperti ini tidak semua orang mampu menjalaninya. Biasa orang miskin pun biasa masih gengsi mau kerja seperti ini teman-teman. Jadi sekarang kita nggak usah mikir gengsi, ayo yang punya niat kerja untuk besi tua segera dimulai. Nah, ini kedatangan tamu spesial teman-teman. Ini teman saya, dia bisu atau tunarungu, tapi dia paling senang jalan-jalan ke sini. Jadi dia nggak bisa ngomong teman-teman. Kalau manggil dia itu dilempar. Ya, dia menyapa, katanya terima kasih sudah menyaksikan channel Cerita Bersama Pak D. Semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.